dalam pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengasihkan materi dulu ya. Ibu kasih buku paketnya satu-satu dibaca ya. Nanti Ibu kasih per kelompok, tapi dibaca terlebih dahulu. Satu meja, dua orang. Bagikan ke belakang temannya, bagikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang asmaul husna. Bukan semuanya, karena kemarin sudah ya. Coba Ibu tanya dulu sebelum ke materi selanjutnya. Apa pengertian dari asmaul husna? Ada yang bisa menjawab? Nama-nama. Angkat tangannya Indra. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul husna berjumlah 99. berapa? 99. Terus Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan memahami asmaul husna al-ghafar dan al-afu. Itu tentang menjelaskan arti asmaul husna al-ghafar dan al-afu. Membaca ayat Al-Quran menurut asmaul husna al-ghafar. Lalu membacakan Al-Quran menurut asmaul husna al-afu. Adapun perbedaan antara al-ghafar dan al-afu akan kita bahas di materi yang sudah Ibu kasih ya. Selanjutnya ada juga yang menjelaskan tentang hikmah meneladani asmaul husna al-ghafar dan al-afu. Coba dibuka materi ajarnya. Ya. Apa pengertian dari asmaul husna al-ghafar dan al-afu? Ya. Yang mana? Al-afu? Yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya untuk materi al-ghafar dan al-afu. Coba perhatikan ke papan tulis semua yang Ibu sudah pasang Ibu fokus. Kita baca materi selanjutnya apa? Bareng-bareng. Asmaul husna al-ghafar dan al-afu. Ya, nah di sini terdapat pengertian perbedaan al-ghafar dan al-afu. Nah, ya, untuk pengertian asmaul husna al-ghafar dan al-afu. Al-ghafar yang artinya menurut bahasa berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. artinya menutupi. Lalu arti dari al-ghafara Yang maha pengampun. di bawahnya. Al-afu menurut bahasa Secara bahasa artinya menghapus. menurut artinya al-afu Yang maha pemaaf. yang maha pemaaf. Dalil di dalam al-ghafar dalam Al-Quran menyebutkan kata ghafar sebanyak 5 kali. Terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10. Terus surat Toha ayat 82. Lalu ayat 66. Yang keempat ayat 42. Yang terakhir ayat 5. Selanjutnya terdapat dalil Al-Quran tentang al-afu terdiri dari 2 yang ada di surat Al-Hajj ayat 60 dan An-Nisa ayat 149. 9. 9. Nah, 149 ayat 60 dan 149 ayat 149. 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 149
Cara menteladani atau membiasakan makna al-ghafar dan al-afu. Contohnya, memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Walaupun kita berkali-kali disakiti, tapi sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah saling memaafkan. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati berarti kita tidak boleh dendam terhadap teman ataupun orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, yang ketiga, Menghindarkan diri dari berprasangka buruk. menghindarkan diri dari berprasangka buruk berarti tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Yang keempat, Tidak mencari-cari kesalahan. nah, tidak boleh mencari-cari kesalahan walaupun teman kita atau saudara kita atau orang lain dia berbuat salah, tapi kita tidak boleh mencari kesalahannya ya. Yang selanjutnya, tidak membuka aib orang lain atau berbuat ghibah ya. Selanjutnya, tidak boleh menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain. Mata mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari al-ghafar dan al-afu. Al-ghafar berarti menutupi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya walaupun masih tetap ada hambanya yang berbuat salah. Allah itu memberi kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti Allah memberi kesempatan untuk bertobat kita berbuat kesalahan kembali ya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dari al-afu berarti menghapus dan menghilangkan sampai akarnya dan memaafkan semua kesalahannya yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai akar. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya tidak? Coba dilihat materinya. Ada yang bertanya? Lanjut. Nah, ini hikmah dari meneladani al-ghafar dan al-afu. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Sebelum orang itu yang berbuat salah meminta maaf, kita sudah memaafkan. Ini juga sama hikmah dari meneladaninya, yaitu terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah baik berubah salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar itu termasuk kalimat apa? Thayyibah. Sehingga siapapun yang membiasakan pastinya akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya.
dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Nah, hikmahnya baca. Hikmah meneladani al-Qur'an. Satu. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kedua. Terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang membiasakan Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Coba dilihat gambar soalnya ada? Ya. Ada gambarnya kan? Coba kita lihat gambar yang pertama itu senang apa? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Atau ditiru tidak? Yang kedua? Menyontek. Sama. Perbuatan baik atau jahat? Nah, berarti tidak boleh ditiru. Ini udah ada kartu soal dan kartu jawaban. Ibu panggil namanya ke depan dulu. Hobi Firdaus. Dia pertanyaan soalnya ya. Silakan duduk. Indra Maulana, silakan ambil. Ya. Yuda. Mulyani, silakan ambil. Alia, silakan ambil kartu soalnya. Alia, ayo. Duduk. Salwa. Sudah dapat satu soal ya? Silakan cari pasangan satu soal beserta kartu jawabannya. Nah, sudah ketemu dengan pasangannya masing-masing? Kalau sudah ketemu, silakan duduknya bersama.
Dari bisa menjawab, silakan sama pasangannya. Menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Iya, menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaaf. Kelompok 5. Al-Ghafar dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Silakan pasangannya menjawab. Quran surah Nuh ayat 10, Quran surah At-Taubah ayat 117, dan Quran surah Taha ayat 80. Wah. Untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6 silakan dibaca. Arti Al-Ghafar secara bahasa. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ayo, jangan ragu-ragu. Ada? Silakan teman pasangannya apa? Menutup. Soal berikutnya terakhir. Silakan dibaca. Ada yang bisa menjawab artinya? Coba ini bisa tidak ini? Pasangannya jawab. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Tepuk tangan. Ibu sudah memberikan lembar soal, silakan kalian jawab, ya. Karena tadi kan kita sudah membahas materi dari ada. Siapa kasih namanya masing-masing? Sudah selesai? Sudah. Jadi kesimpulan dari Al-Ghafar secara bahasa artinya menutup. Nah, secara istilah arti yang maha Pengampun. pengampun. Al-Afu secara bahasa artinya menghapus, secara istilah artinya Yang maha maha pengampun. pemaaf. Nah, ini adalah dari kesimpulan pembelajaran kita tentang Al-Ghafar dan Al-Afu. Adapun perbedaan dari Al-Ghafar dan Al-Afu adalah Al-Ghafar Allah mengampuni dosa dengan menutupi dosa, tetapi dosa itu masih ada. Sedangkan Al-Afu Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpa hukuman atau sanksi kepadanya. Adapun hikmah dari meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu, satu, memudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Terdorong untuk terus membaca istighfar. Yang ketiga, terakhir, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah, sudah selesai sampai sini materinya. Silakan dikumpulkan di ketua kelas soalnya. Yo, soal lembar jawabannya. Silakan. Belum ibu menutup pembelajaran akidah akhlak, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Indra. Dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat